Jadi kalau kita bicara begini, cara bicara dengan firman Tuhan seperti ini, nggak ada yang mau dengar. Pak Paul punya cara lain lagi, saudara-saudaraku. Dia gebrak, dia buat sensasi, dia buat semua ini menjadi viral supaya banyak yang dengar. Tapi tangkap yang tersirat di situ, tangkap esensinya di situ. Mengenai dia pergi ke luar negeri, memang apa yang salah dengan dia pergi ke luar negeri? Saya katakan ya, saya tidak membela saudara Paul ya. Dia pernah mengajak saya untuk ikut menjadi pengikutnya. Saya bilang tunggu dulu, karena belum ada gerakan di dalam hati saya ya. Saya katakanlah, Ayatollah Khomeini keluar nggak dari negaranya? Pergi nggak dia ke pengasingan ke Perancis? Saya tanya, mohon maaf, Hasan Ditiro keluar nggak dari Indonesia? Pergi nggak dia ke Helsinki? Apakah dia dikatakan dia pengecut? Tidak, dia pahlawan itu. Tapi kalau seorang Kamarudin lalu bilang di zaman Jokowi hukum paling rusak, ini tolol pengacara GOP. Kenapa dia gak bilang di zaman SBY hukum paling rusak? Nyatanya koruptor paling banyak di zaman SBY itu. Kenapa? Karena Kamarudin kita dukung nih. Inilah karya kita buat orang-orang Batak, saudara. Yang ada dipersekusi sama MUI. Ini Murtadin menikah sama orang Kristen, terus diceraikan ya dengan paksa oleh MUI. Kita mau bela dia ya saudara. Pembelaan yang ini, siapa yang mau bela dia? Kamarudin mau bela, Gundul mau peang, nggak mau lah. Kasus apa? Nggak nampak ini. Mau nggak Kamarudin bela? Jangan lupa subscribe dan like. Kalau Anda tidak like, maka Anda akan saya kutuk menjadi kodok di dalam tempurung. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau Anda tidak like, maka Anda akan saya kutuk menjadi kodok di dalam tempurung. Oke, sorry. Jadi begini Pak Paul, saya memberikan pendapat ya. Teman-teman, laikku ya, seluruh orang Batak, saya memberikan pendapat saja ya. Kita itu haruslah punya hikmat. Jangan termakan emosi. Coba dengarkan dulu apa yang dikatakan Pak Paul ini. Saya sudah mendengarkan Pak Paul dari awal dulu ya. Awalnya memang saya menolak. Saya merasa ada resistansi dengan cara Pak Paul ya. Tetapi lama-lama saya tahu ada maksud tersirat di dalam semua yang dia lakukan. Dan itu tidak percuma, dan itu tidak sia-sia. Bagaimana kita tahu tidak sia-sia? Firman Tuhan mengatakan, lihatlah semua dari buahnya. Pertanyaan saya sederhana saja kok. Makanya Pak Paulus selalu tanya apa yang dikerjakan di Indonesia ini. Jadi dia sudah meyakini bahwa ada buah yang sudah dilakukannya. Dan kita lihat kok ada Galarua, ada banyaklah, ada 3 itu kalau nggak salah ininya ya. Buahnya yang jelas-jelas sedang berjalan dan terus berjalan. Ada untuk dokter medsos, ada untuk sosial, kan begitu. Jadi kita teman-teman, saudara-saudara sesama Batak, tolong, maksud Pak Paul ini sederhana saja. Kita jangan mau diadu domba. Orang Batak terkenal kritis dan pinter. Tapi kenapa hanya gara-gara ulah satu orang, kita mau diadu domba dengan semangat, dengan darah Bataknya. Sampai kita mau membela seorang pengacara. Pertanyaan saya sederhana saja lah ya. Saya tidak pro sama atau kontra sama pengacara itu ya. Tapi kenapa selalu dia membela perkara-perkara yang sedang viral dan selalu dia berusaha untuk langsung tembus, langsung menawarkan pro bono. Sementara yang lain belum berpikir ke situ, dia langsung seperti mau mencari ini jalur, ini panggung besar. Itu pertanyaan itu. Nah, dia selalu mengatakan bahwa Anda lihat bahwa saya punya suatu keluarga, anak-anak saya, istri saya dibakar di dalam mobil. Pertanyaan saya justru lebih, berarti Anda ini dendam. Gitu loh. Saya sederhana saja, saya kan berarti Anda ini ada dendam dengan polisi. Gitu loh. Rudi S. Kamri itu sudah mengatakan, kalau Anda mau bunuh tikus jangan bakar gudangnya. Apa negara ini mau dihancurkan? Begitu loh, hanya gara-gara kesalahan. Oke, saya nggak pedulilah kasus itu. Dan saya tahu itu semua adalah seizin Tuhan, semua terjadi. Yang semua terjadi itu kan persoalan sederhana lah. Persoalan internal mereka, persoalan yang tersembunyi, yang ditutup-tutupi sekian puluh tahun. Tetapi ingat loh,
Firman Tuhan juga mengatakan, di akhir zaman semua tidak ada yang tersembunyi. Semua akan dibukakan. Nah ini kita nggak tahu apakah ini campur tangan Tuhan gitu loh. Dan dimulai dari anak-anak Tuhan, dimulai dari gereja Tuhan. Inikah pembersihan itu? Jadi kalau kita bicara begini, cara bicara dengan firman Tuhan seperti ini, nggak ada yang mau dengar. Pak Paul punya cara lain lagi, saudara-saudaraku. Dia gebrak, dia buat sensasi, dia buat semua ini menjadi viral supaya banyak yang dengar. Tapi tangkap yang tersirat di situ, tangkap esensinya di situ. Mengenai dia pergi ke luar negeri, memang apa yang salah dengan dia pergi ke luar negeri? Saya katakan ya, saya tidak membela saudara Paul ya. Dia pernah mengajak saya untuk ikut menjadi pengikutnya. Saya bilang tunggu dulu, karena belum ada gerakan di dalam hati saya ya. Saya katakanlah, Ayatollah Khomeini keluar nggak dari negaranya? Pergi nggak dia ke pengasingan ke Perancis? Saya tanya, mohon maaf, Hasan Ditiro keluar nggak dari Indonesia? Pergi nggak dia ke Helsinki? Apakah dia dikatakan dia pengecut? Tidak, dia pahlawan itu. Tapi di masanya. Begitu loh. Jadi jangan Anda langsung tiba-tiba langsung memvonis Pak Paul ini pengecut apa segala macam lain skalanya. Jangan. Lihat nanti akhirnya kemana rencana Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak dengan tindakan Pak Paul, saya yakin Tuhan akan stop langkah dia. Anda percaya itu? Jadi intinya di sini saya katakan, saya sedih saya melihat banyak Batak yang terpengaruh hanya melihat hal-hal yang di permukaan, hanya melihat ombak-ombak riak-riak, tidak melihat arus yang di dalam. Jelas-jelas tindakan Pak Paul ini ada unsur-unsur politisnya. Walaupun dia mengatakan dia tidak mau terlibat di dalam politis. Tapi banyak sekali politisi yang ada di channel ini. Begitu loh. Jadi ini sangat mempengaruhi kebijakan bangsa ini, sangat mempengaruhi perjalanan bangsa kita. Jadi tolonglah Anda seorang Batak yang tegas, yang punya semangat juang, yang punya darah panas. Jangan mau diadu domba, jangan mau diadu domba. Karena kalau kita diadu domba, maka kita akan hancur. Ingat, Batak biasanya akan hancur karena orang Batak. Itu di mana-mana terjadi. Jangan kita mau. Kalau mengenai Brigadir J, kita berbela sungkawa dengan dia. Tetapi kan dia juga punya hak. Apa urusan kita menuntut darahnya dia? Biar dia menuntut darahnya di sorga. Dan tuntutan itu sudah didengar sekarang. Tuhan sudah membela dia. Kita nggak tahu lah apakah dia benar apa tidak benar. Demikian juga Pak Sambo. Dia juga punya hak. Biarkanlah dia. Ya kita lihatlah. Yang penting kita jiwanya. Untuk apalah itu semua. Yang penting jiwanya, yang Tuhan inginkan jiwanya selamat. Begitu loh. Jadi saya mohonlah. Jangan kita mau diadu domba. Apalagi dengan akun yang nyamar-nyamar. Yang melakukan. Kita lihatlah. Banyak kali channel ini diganjel orang. Dijahatin orang. Dihianati orang. Tapi jalan terus. Jadi saya mohon ya, saya tidak membela Pak Paul. Apalagi menanyakan kenabiannya. Saya tanya apa hak Anda juga menanyakan kenabian dia. Ngomongnya juga, suaranya juga disamar-samarkan. Anda nanya hak kenabian. Saya tanyalah, kalau seandainya betul dia seorang nabi, Anda siap nggak mendapatkan kutuk dari Tuhan? Saya tanya. Begitu loh. Kalau memang dia bukan nabi dan ngaku-ngaku nabi, itu urusan dia pribadi dengan Tuhan. Biarlah dia yang menerima kutuk itu. Dia sudah bilang kok saya bersedia menerima itu kok. Gitu loh. Jangan kita mau ditipu-tipu dengan orang-orang yang pandai bermain-main kata-kata. Biarkan Pak Paul menjalani tugas dia. Kalau memang betul itu dari Tuhan, silakan. Tapi kita lihat buahnya. Sekali lagi saya katakan buahnya. Dan kita orang Batak tetap bersatu. Bukan bersatu melawan pemerintah. Saya tanyalah orang Batak, emangnya ada di Alkitab itu ditulis kita boleh melawan pemerintah yang sah? Tidak. Ya sudah ikuti. Selama pemerintah itu berjalan di dalam koridor hukum yang benar, ya sudah ikuti saja. Walaupun saya bilang kita tidak boleh mengkritik ya. Walaupun saya bukan mengatakan saya tidak boleh mengatakan bahwa pemerintah juga masih banyak salahnya ya. Bukan itu maksudnya. Jangan kita mau diperalat. Oke Pak Paul, silakan dilanjutkan Pak Paul. Iya, luar biasa. Wah, terharu saya jadi dengar nih. Tapi memang ya saudara ya, Anda itu nggak boleh ngelawan pemerintah. Saya boleh. Kenapa? Karena saya bukan warga negara Indonesia. Jokowi bukan pemerintah saya. Mau saya caci maki apa segala macam. Justru itu kritikan buat dia. Kalau Anda melakukan seperti saya, nggak boleh. Ya, Roma 13 sudah bilang nggak boleh. Anda harus tunduk taat sama pemerintah. Saya boleh. Itulah harganya. Saya harus pergi dari Indonesia untuk bisa melakukannya. Karena satu, saya harus lepaskan Roma 13 dari saya dulu, ya kan? Supaya saya tidak melanggar Roma 13. Oh, saya mengkritik pemerintah habis-habisan, bukan saya puji-puji Jokowi. Tapi kalau seorang Kamarudin lalu bilang di zaman Jokowi hukum paling rusak, ini tolol pengacara goblok. Kenapa dia gak bilang di zaman SBY hukum paling rusak? Nyatanya koruptor paling banyak di zaman SBY itu semua di zaman SBY. Kenapa? Karena Kamarudin jilat pantatnya SBY, tetapi dia malah bilang
Si SBY nyembah-nyembah dia. Anda kepikir nggak nih orang-orang Batak yang anjing-anjingnya Kamarudin? Nggak semua orang goblok ya, orang Batak goblok ya. Orang-orang Batak di Galarua pinter-pinter, saudara. Anda tidak harus harus setuju dengan saya. Kayak Bonar Siregar kemarin, ya saya salut dengan Bonar Siregar, ya kan? Bisa itu kita hargai, ya kan? Tetapi balik lagi saudara, kalau saya di Indonesia, apa saya bisa mengkritik Jokowi sekeras ini? Nggak bisa kan? Nggak bisa saudara. Takut orang-orang di Indonesia juga. Oke, Iwan Pangka silakan. Lawyer kita nih, ada lawyer ya. Iwan Pangka silakan. Oh ya, shalom Pastor. Shalom ya. Tadi saya dengar menyimak di YouTube, tapi saya juga gatel juga kuping saya, telinga saya dengar tadi ya saya tidak yakin tuh orang Batak juga sih, karena nama kan bisa dirubah-rubah gitu loh. Bisa juga dia dari kadrun gitu, menyamar jadi orang Batak. Yang saya kenal sih teman-teman saya orang Batak nggak begitu juga lah gitu loh. Baik-baik aja gitu. Cuma kecuali ya Kamarudin yang mulutnya nggak karu-karuan gitu. Sampai bilang bahwa presiden nyembahan, saya jadi gak enak juga ini. Presiden sambil nyembah-nyembah, emang dia siapa gitu loh. Kentara banget dia mempromosikan yang sebetulnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat gitu. Promosi itu promosi Pak, bentuk promosi itu sebetulnya. Propaganda itu. Propaganda. Iya, propaganda untuk menaikkan mutunya dia gitu, menaikkan namanya dia. Istilahnya Surabayaan itu ngerek gendero deh gitu. Nah, tadi mengenai somasi, saya orang itu mengatakan bahwa somasi lanjut nggak, itu orang bodoh. Saya bilang somasi itu cuma teguran. Nanti setelah itu baru ada proses hukum gitu loh. Ya memang tidak perlu juga si Kamarudin ngomong Ahok itu juga gak nyambung sebetulnya, nggak ada urusan kok nyamber-nyamber ke Ahok segala gitu. Nah, ini orang memang cari musuh gitu. Semakin banyak musuh semakin dia terkenal kan. Mungkin pikirnya begitu gitu, Pak. Gitu loh. Ya seperti langkah Bapak di Jerman atau di Belanda, mereka memancing Bapak untuk pulang ya, karena saya tahu mereka kepingin mempersekusi Bapak sebetulnya kalau Bapak pulang ke sini gitu loh. Gitu loh. Itu aja tujuannya gitu loh. Seperti Gus Nur gitu. Sebenarnya saya ingat Gus Nur pernah berantem dengan Bapak. Itu bukan Gus, Pak. Dia itu orang biasa. Bahkan dulunya saya infonya dari teman-teman, dia itu sebetulnya penjual softtek dan banyak juga melakukan suatu yang nggak bagus lah buat TKW di Hong Kong gitu. Itu patut diduga begitulah. Patut diduga supaya saya nggak kena delik gitu. Saya pakai kata-kata patut diduga. Gitu Gus Nur itu. Sekarang ini di Indonesia ini memang banyak orang bertitel Gus supaya dihormati di kalangan umat Muslim gitu. Padahal dia bukan turunan dari keluarga NU atau keluarga turunan keluarga Gus atau keluarga apa itu, bukan itu gitu loh. Ya begitu Pak Pol gitu loh. Jadi Pak Pol tetap aja berjuang. Malah saya suka dengan gaya Pak Pol, suka saya gitu loh. Teruskan aja Pak gitu loh. Sesuai kok dengan jiwa saya gitu loh. Iya, jadi teruskan memang aja, betul Pak. Aja. Jadi memang banyak orang yang nggak terima tidak sepopuler saya Pak, ya kan? Oh saya iri sama Kamarudin, enggak. Kamarudin belum terkenal, saya udah lebih terkenal dari Kamarudin. Betul. Ya kan? Nah, cuman masalahnya keterkenaan Kamarudin buat keuntungan diri sendiri, saya terkenal buat Indonesia. Nggak gampang ya kan? loh Pak. Nah ini kata kita aja ngomong ini, tak bukti kan saya ngomong itu selalu pakai bukti ya. Benar kecurigaan Mang Dodo, rupanya dia hanya memanfaatkan situasi untuk mendongkrak popularitas dirinya dan partainya. Semua udah enek saudara. Orang-orang pintar itu udah enek, lihat kamu cuman kalian aja Batak-Batak yang goblok-goblok ini. Kalau yang pintar-pintar masuk ke sini udah pada pintar semua, udah ngerti Kamarudin ini. Bangsat juga sih Kamarudin ini. Pantas saja komentar-komentarnya suka ngawur dan melebar kemana-mana. Lihat itu ya, bela Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak ternyata ketua partai politik. Terus Kamarudin Simanjuntak pengacara seret nama Ahok dalam nama ketua parpol. Ya viral, Kamarudin sebut Indonesia negara otoriter, poker di tangan Jokowi hukum paling rusak. Ketua umum PDRIS, ya kan? Apa nggak tahu dah itu ya. Tak mau mengoyak kain baru menambah
Dia ngerti nggak mengoyak kain baru kain lama itu? Agak ngerti, saudara. Saya tuh terbeban dengan banyak gereja ditutup pada tahun-tahun sebelum Pak Pol teriak ya, gitu loh. Makanya saya bilang dengan sikap dari orang-orang tadi yang katakan marga Batak yang melawan tadi itu, ya kita nggak pernah kompak Pak. Makanya nggak salah kalau gereja ditutup, karena orang Kristennya sendiri nggak kompak. Orang Kristennya berantem sendiri. Iya, gitu selamatkan diri masing-masing. Berantem sendiri, nggak salah kalau mereka menyerang gitu loh. Bapak tahu nggak? Tahun 84 ketika saya kuliah, itu di kelas saya yang pakai kerudung, yang pakai jilbab, itu cuma 2 orang, Pak. Yang lainnya tidak pakai kerudung, biarpun mereka muslim. Tapi sekarang, Pak, menjamur, Pak, gitu loh. Hampir satu kelas itu mungkin hampir satu fakultas atau satu universitas berkerudung semua. Biarpun itu adalah sekolah, biarpun itu adalah universitas yang bukan muslim loh ya, gitu loh. Universitas yang maksudnya itu bisa menerima muslim, Kristen, gitu. Tapi orang muslimnya kebanyakan pakai jilbab semua. Begitu cepat mereka beranak pinak secara apa namanya itu budaya mereka. Begitu cepat. Padahal tahun 84 itu cuma 2 orang di kelas saya itu yang masih pakai kerudung gitu loh. Yang lainnya tidak. Sekarang Pak edan-edanan gitu loh, gitu. Jadi saya menghimbau orang Kristen itu harus kompak, kalau enggak kembali lagi nanti mereka ketawa kok kalau kita berantem, guyu Pak, ketawa mereka gitu loh. Ya cuma itu aja Pak. Ya. Pak Paul, saya minta dilanjutkan lagi kayak gini terus. Lanjut keras, main keras kita ini. Ini bagus nih Pak, ini ada yang ngomong nih. Kenapa sih Nabi 26 tidak ada empati dengan keluarga korban atau almarhum? Kasihan, ortunya almarhum, sudah orang tidak punya, anaknya terbunuh. Oh, kasihan saudara. Yang kasihan orang tuanya. Tetapi apakah Brigadir J tidak ada salah? Kita tidak tahu. Jadi jangan membela orang membabi buta. Tetapi apakah saya membela si Sambo? Oh enggak. Kan sudah ratusan kali saya bilang, Sambo ini penegak hukum bajingan. Bangsat. Ya, harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi dia orang Kristen. Harus dihukum seberat-beratnya. Karena apa? Dia sudah ngerti kebenaran, tapi tetap maling juga, tetap jahat juga, tetap bunuh orang juga. Harus dihukum seberat-beratnya. Nah, itu yang saya omongkan. Tetapi jangan Anda menghukum orang jatuh satu terus injek-injek semuanya, ikut injek-injek dia. Nggak boleh. Kita orang Kristen nggak boleh begitu. Orang Kristen nggak boleh ada orang jatuh kita ikut injek-injek. Nggak boleh. Ngerti nggak? Saya ajarin kalian. Saya nih hamba Tuhan, tak ajarin kalian. Jangan orang lagi jatuh kamu ikut injak-injak. Nanti akan berbalik kepada kamu. Walaupun dia adalah pendosa, jangan kau ikut injak-injak. Bahkan Yesus saja melepaskan pendosa-pendosa itu dilepas sama Yesus. Ya, kita diajari. Yang salah tetap ya udah dia salah. Jangan semuanya jadi mau kita hukum. Apalagi bawa-bawa Ahok, bawa-bawa Erick Thohir. Ini ada lagi nih masalah Erick Thohir. Tapi sebelumnya ini saya lihat ya. Ini adalah ya apa yang kita lakukan ya. YouTube-nya saya nyumbang acara ini, saudara. YouTube-nya saya ya. YouTube-nya saya, bukan saya ya. YouTube-nya saya, artinya ada orang-orang di dalam sini menyumbang acara ini. Kita bikin KKR anak-anak di Siti Kalang, saudara. Orang-orang Batak semua ini, saudara. Coba. Apa sumbangsinya Kamarudin? Nah, ini sumbangsinya saya nih buat orang Batak nih. Ya. Ini sumbangsi saya buat orang Batak. Ya, kita biayain semua. Apakah duitnya saya? Bukan, saudara. Saya kumpulkan dari sini. Ya, saya kumpulkan dari Anda semua untuk nyumbang acara ini, saudara. Pak Toping Anda pergi ke sana, Pak Santiamar ada ke sana. Ini Ibu Tati ini orang Batak juga, saudara. Ya, nah, bupatinya bisa datang. Ini acara kita sumbang, kita dukung. Inilah karya kita buat orang-orang Batak, saudara. Kamarudin bisa apa coba? Nah, bisa nggak bikin begini? Nggak bisa. Mana bisa Kamarudin bikin begini? Malah duitnya Brigadir J pun dikumpulin, minta sumbangan ditirip sama dia lagi. Coba deh, kayak duitnya Aceh, jangan nggak percaya saya. Nah, inilah sumbangsinya Nabi ke-26 buat masyarakat Batak. Jangan sampai nanti ya, nanti lihat aja nih ya, lihat aja nanti ya, Batak suatu ketika jadi provinsi, Tapanuli, lepas, akan berdiri sendiri, jadi provinsi sendiri, lepas dari Sumatera Utara. Dan kalau jadi khilafah, wah, saya kan dukung Batak Merdeka, saudara. Nah, ini menjadi agen Batak Merdeka nanti kita kalau sampai Indonesia jadi khilafah, ya kan? Ya, yang masalah itu ya, yang ada dipersekusi sama MUI. Ini murtadin menikah sama orang Kristen, terus diceraikan ya dengan paksa oleh MUI. Kita mau bela dia ya, saudara. Kita mau bela dia. Keluarga dari Batak juga kan kita bela. Ya, kita mau bela orang-orang ini. Sebentar, mana ini? Nah, saudara, mana nih tadi?
Nah ini ya, kita ambil ya, bentar. Kita mau dukung, sebentar ya. Lihat ya, si Alvin Tan ini orang realistis, saudara. Ya, ya nggak sok pro bono, kalau duitnya ditilep semua, duit sumbangannya. Nah, ini kita terang-terangan ya, Alvin Tan, ya kita butuh dana sekian, kurang lebih 250 juta. Saya bilang kita nggak sanggup bayarnya, bro. Ya, kita akan sediakan transportnya dan kita akan himpun dana dari masyarakat berapa kamu. Nah, makanya saudara, untuk lihat ya, pembelaan yang ini, siapa yang mau bela dia? Kamarudin mau bela, Gundulmu Peang, nggak mau lah. Kasus apa? Nggak nampak ini. Mau nggak Kamarudin bela? Bangsa juga kau, Batak sialan kau Kamarudin. Mau nggak bela kasus ini? Cina pengkhianat ini nih, yang menyediakan YouTube-nya, ya si Cina Alvin Tan inilah yang mau bela, saudara. Alvin Lim. Ya, Kamarudin mau bela. Saudara, mana mau si Kamarudin bela? Sama-sama Batak loh. Mau nggak bela? Nggak mau. Nggak dapat apa-apa. Rugi iya. Kita mau urunan sekarang ya, saudara.